Nabi Muhammad SAW memiliki 11 hingga 13 istri sepanjang hidup beliau. Perbedaan hitungan biasanya bergantung pada status Maria Al-Qibtiyah sebagai istri atau hamba sahaya. Perlu dicatat bahwa selama kurang lebih 25 tahun masa mudanya, beliau hanya menikah dengan satu orang istri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Poligami yang dilakukan Nabi terjadi setelah wafatnya Khadijah dan didasari oleh berbagai alasan luhur, bukan sekadar keinginan pribadi. Motivasi pernikahan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Nabi memiliki dimensi sosial, politik, dan hukum yang sangat kuat. Tujuan dakwah dan hukum Islam, menghapus tradisi jahiliyah yang keliru. Contohnya, pernikahan dengan Zainab binti Jahsh bertujuan membuktikan bahwa menikahi mantan istri anak angkat adalah legal dalam Islam. Perlindungan sosial, kemanusiaan. Mayoritas istri beliau adalah janda yang suaminya gugur dalam perang, syuhada. Menikahi mereka adalah bentuk perlindungan ekonomi dan pemberian kehormatan di tengah masyarakat. Tujuan politik dan persatuan, menikahi putri dari pemimpin suku atau musuh untuk meredam konflik dan mempererat ikatan persaudaraan antar kabilah, sehingga mempermudah penyebaran Islam. Pendidikan, penyampaian wahyu. Istri-istri Nabi berperan penting dalam meriwayatkan hadis, terutama mengenai masalah rumah tangga dan hukum yang khusus bagi perempuan yang tidak bisa diakses langsung oleh sahabat pria. Nama-nama istri Nabi, Ummul Mukminin. 1. Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah. Ia adalah pendukung utama baik secara moral maupun financial saat awal kenabian. Seluruh anak Nabi lahir darinya, kecuali Ibrahim. 2. Saudah binti Zam'ah, dinikahi Nabi setelah wafatnya Khadijah. Beliau dikenal sebagai sosok yang humoris dan sangat dermawan. 3. Aisyah binti Abu Bakar, satu-satunya isteri yang dinikahi dalam keadaan gadis. Beliau adalah sumber ilmu, faqihah, yang meriwayatkan ribuan hadis tentang kehidupan pribadi Nabi. 4. Hafsyah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab. Beliau dikenal sebagai penjaga mushaf Al-Quran pertama yang dikumpulkan di masa Abu Bakar. 5. Zainab binti Khuzaimah, dijuluki Ummul Masakin, ibu orang miskin, karena kedermawanannya yang luar biasa. Beliau wafat tak lama setelah menikah dengan Nabi. 6. Ummu Salamah, nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. Dikenal karena kecerdasan dan ketajamannya dalam memberikan saran, salah satunya saat perjanjian Hudaibiyah. 7. Zainab binti Jahsh. Pernikahannya tertulis langsung dalam Al-Quran, Surah Al-Ahzab. Beliau mahir menyamak kulit dan hasilnya disedekahkan untuk fakir miskin. 8. Juwairiyah binti Al-Harits, berasal dari Bani Mustalik. Pernikahannya membawa berkah besar kerana mengakibatkan seluruh tawanan dari kaumnya dibebaskan oleh para sahabat. 9. Ummu Habibah, nama aslinya Ramlah binti Abu Sufyan. Beliau menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa saat berhijrah ke Habasyah, meskipun ayahnya saat itu masih memusuhi Islam. 10. Syafiah binti Huyai, keturunan Nabi Harun Alaihissalam. dari Bani Nazir. Pernikahannya merupakan langkah diplomasi untuk meredam ketegangan dengan kaum Yahudi saat itu. 11. Maimunah binti Al-Harits, isteri terakhir yang dinikahi Nabi. Beliau dikenal sangat menjaga silaturahmi di antara sanak saudaranya. Catatan tambahan, selain itu, ada pula Maria Al-Qibtiyah, yang merupakan ibu dari putra Nabi yang bernama Ibrahim. Beberapa ulama mengategorikannya sebagai istri, sementara yang lain menyebutnya sebagai Soriyah, hamba sahaya yang dimuliakan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menambah wawasan sejarah Anda. Kisah istri pertama Nabi Muhammad SAW Sayyidah Khadijah binti Khuwailid adalah salah satu kisah paling agung dalam sejarah Islam. Beliau bukan sekadar seorang istri, melainkan pilar pendukung utama di masa-masa awal kenabian. Berikut adalah perjalanan hidup beliau. 1. Latar belakang dan kepribadian. Khadijah berasal dari kaum Quraisy yang sangat terhormat. Beliau dikenal sebagai seorang wanita pengusaha yang sangat sukses, kaya raya, dan mandiri. Karena kesucian akhlaknya, ia dijuluki sebagai At-Thahirah, wanita yang suci, bahkan sebelum datangnya Islam. 2. Pertemuan dan pernikahan.
Khadijah pertama kali mengenal Muhammad muda melalui urusan dagang. Beliau terkesan dengan kejujuran, sifat al-amin, dan kecerdasan Muhammad saat membawa barang dagangannya ke Syam. Lamaran. Melalui perantara, Khadijah menyatakan ketertarikannya. Mereka menikah saat Khadijah berusia 40 tahun dan Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Kesetiaan. Selama Khadijah masih hidup, Nabi Muhammad tidak menikah dengan wanita lain. 3. Menjadi orang pertama yang beriman. Peran paling krusial Khadijah terjadi saat turunnya wahyu pertama di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan gemetar dan ketakutan, Khadijahlah yang menenangkan beliau dengan kalimat yang sangat melegenda. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, membantu orang yang kesusahan, dan memuliakan tamu. Beliau adalah orang pertama di dunia yang masuk Islam dan mengakui kenabian Muhammad. Muhammad SAW. 4. Pengorbanan harta dan jiwa. Khadijah menyerahkan seluruh kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam. Di masa-masa sulit, terutama saat pemboikotan kaum kafir Quraisy terhadap Bani Hashim, Khadijah setia mendampingi Nabi di lembah Syi'ib Abi Thalib, meskipun beliau sudah berusia lanjut dan kondisi fisik yang menurun. 5. Wafat dan tahun kesedihan. Amul Huzni. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, hanya berselang singkat dengan wafatnya paman Nabi, Abu Thalib. Tahun ini disebut sebagai Amul Huzni, karena Nabi sangat merasa kehilangan dua pendukung utamanya. 6. Keistimewaan Khadijah. Salam dari Allah. Melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyampaikan salam khusus untuk Khadijah. Keturunan. Dari rahim beliau lahir anak-anak Nabi, termasuk Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Rumah di surga. Nabi mengabarkan bahwa Allah telah menyiapkan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara untuk Khadijah, di mana tidak ada kegaduhan dan keletihan di dalamnya. Cinta Nabi kepada Khadijah tidak pernah pudar. Bahkan bertahun-tahun setelah wafatnya, Nabi sering menyebut kebaikan Khadijah hingga membuat istri-istri beliau yang lain merasa cemburu. Beliau sering berkata, dia beriman kepadaku ketika orang lain ingkar, dan dia membantuku dengan hartanya ketika orang lain menahan hartanya.